Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Ali Mustafa selaku dosen mata kuliah Akhlak Tasawuf dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Farida Aulia Al-Munawwaroh bersama teman-teman saya yaitu Sofia Dian Adelia dan juga Afifah Trimasuti. Perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema akhlak terpuji. Sebelum membahas lebih lanjut apa saja akhlak terpuji, kita bahas pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti atau tingkah laku atau tabiat. Jadi, akhlak bisa didefinisikan sebagai perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang dan menjadi kepribadian seseorang. Akhlak adalah suatu hal yang sangat mahal dan sulit, namun sebenarnya semua itu akan terasa mudah jika dibiasakan sejak dini. Akhlak terpuji juga sering disebut sebagai akhlak mahmudah. Yang kita bahas dalam video kali ini mengenai akhlak adalah akhlak zuhud, qanaah, al-sabru, tawakal, mujahadah, ridho dan syukur. Akhlak zuhud, qanaah dan al-sabru akan disampaikan oleh saudari Sofia Dian Adelia dan juga akhlak tawakal, mujahadah dan ridho akan disampaikan oleh saudari Afifah Trimasuti. Serta akhlak syukur akan saya sampaikan sedikit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Zuhud secara bahasa artinya lawan dari cinta dan semangat terhadap dunia. Zuhud adalah menjauhkan diri dari apapun yang memalingkan seseorang dari Allah. Zuhud adalah tidak menggantungkan hati dan jiwa manusia terhadap persoalan-persoalan duniawi. Harta dan kekayaan tidak membuat lalai untuk mengingat kepada Allah. Kemudian persoalan dunia tidak dapat dilupakan, sebab dunia merupakan jembatan menuju akhirat. Bahwasanya hakikat dari zuhud yang ada di dalam hati adalah dengan mengeluarkan kecintaan dan semangat terhadap dunia dari hati seorang hamba, sehingga jadilah dunia itu hanya di tangannya, sedangkan kecintaan Allah dan negeri akhirat ada di dalam hatinya. Contoh dari sikap zuhud. Yang pertama, selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, baik sedikit maupun banyak. Yang kedua, selalu berusaha untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Yang terakhir, tidak bermewah-mewahan secara berlebihan. Qanaah yaitu menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Seseorang yang mempunyai sifat qanaah merasa cukup dengan harta dan nikmat yang ada di tangannya dan tidak memikirkan harta atau pencapaian orang lain. Orang yang demikian tidak akan serakah hidupnya. Seseorang yang bersifat qanaah akan selalu tenang jiwanya, damai hatinya, dan tidak risau dengan kehidupan dunia. Menurutnya, nikmat pemberian Allah pasti cukup untuk dia dan keluarganya. Contoh dari sikap qanaah yang pertama, berikhtiar semaksimal mungkin serta bertawakal ketika menunggu hasilnya. Yang kedua, yaitu senantiasa merasa cukup harta, pangan, papan, dan sebagainya yang bersifat duniawi. Yang ketiga, yaitu tidak melebihkan porsi pekerjaan di atas ibadah terhadap Allah. Al-sabru atau sabar. Sabar adalah bersifat teguh terhadap Allah dan menerima cobaan-cobaannya dengan sikap lapang dada. Sabar menurut Imam Al-Ghazali adalah jika dipandang sebagai pengekangan nafsu dan amarah daripada tuntunannya kepada perbuatan yang cenderung melangkahi nilai-nilai syariat, dinamakan sebagai kesabaran jiwa, sabar nafsu. Sedangkan menahan terhadap penyakit fisik disebut sebagai sabar badani.
Maka kesabaran jiwa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena dengan adanya kesabaran justru mempertimbangkan segala sesuatu gerak jiwa yang emosional. Oleh karena demikian, maka kesabaran sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Contoh dari sikap al-sabru yaitu yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Misalkan ketika kita sakit, kita tetap sabar, tidak mengeluh dan tidak putus asa. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Misalkan saat tengah malam atau saat pagi hari kita dibangunkan untuk menjalankan sholat malam atau subuh, kita tidak marah kepada orang yang membangunkan kita. Itulah yang dinamakan menahan amarah itu. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tawakal. Tawakal berasal dari kata tawakala yang memiliki arti menyerahkan atau mempercayakan dan mewakilkan. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang menyerahkan, mempercayakan segala urusannya hanya kepada Allah SWT. Tawakal adalah perbuatan yang dilakukan oleh hati, bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan, bukan juga sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh. Tawakal adalah amalan penghambaan hati dengan menyadarkan segala sesuatu hanya kepada Allah SWT. Kemudian ada juga contoh dari sifat tawakal yaitu selalu berprasangka baik terhadap Allah atas segala kejadian apa yang kita terima. Kemudian menyerahkan segala sesuatu hal terhadap Allah setelah kita berusaha keras. Tidak berkeluh kesah serta gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Kemudian mujahadah. Mujahadah berasal dari kata bahasa Arab yang mempunyai makna berjuang. Mujahadah ini mempunyai titik tolak yang juga merupakan permulaan bagi insan sebelum mencapai ke titik tingkat selanjutnya. Mujahadah adalah suatu proses perjalanan rohani manusia menuju Allah untuk memperoleh hidayah. Untuk memperoleh hidayah ke jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada Allah dan keridhoannya adalah buah dari mujahadah. Mujahadah merupakan sarana untuk memperoleh hidayah rohani agar manusia sanggup melakukan perjalanan menuju Allah dan keridhoannya. Adapun contoh dari mujahadah yaitu senantiasa hemat dan menghindari perilaku boros dan bermewah-mewahan. Ada juga senantiasa berpikiran dingin, tidak mudah marah atau tersulut emosi, serta berpikir sekian kali baru kemudian kita berucap. Kemudian ridho yaitu menerima dengan lapang dada dan hati yang terbuka terhadap apa saja yang datang dari Allah SWT. Bersikap ridho dapat menjauhkan diri dari ajakan nafsu dan tipu daya kehidupan dunia yang membuat orang lupa akan Allah SWT untuk mempersiapkan diri menuju akhirat kelak. Akibat menuruti hawa nafsu, seseorang tidak takut akan ancaman yang diterimanya, sehingga sikap dan perilakunya melampaui batas norma-norma agama. Ada juga contoh-contoh dari ridho, yaitu yang pertama selalu menyadari dan menerima kenyataan. Kemudian ada juga rajin dan berusaha dan tidak mudah menyerah, agar seseorang terus giat berusaha. Ia pun harus yakin bahwa segala usaha manusia selalu diwaspadai dan dinilai serta akan diberi balasannya. Baik, yang selanjutnya adalah syukur. Syukur adalah mempergunakan segala nikmat yang diberikan Allah untuk mentaati perintah. Selaku orang mukmin sudah sepantasnya kita untuk bersyukur. Dengan bersyukur, kenikmatan kita akan bertambah dan kekal. Tapi sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, maka kenikmatan itu akan hilang. Lalu bagaimana cara bersyukur kita? Contohnya dengan mengucapkan Alhamdulillah setiap apapun yang diberikan Allah, kenikmatan apapun yang diberikan Allah, dan juga melakukan hal-hal yang baik
mempergunakan nikmat yang diberikan Allah untuk hal-hal yang baik. Alhamdulillah baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.